Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendalami tema APP kita pekan kelima, Manusia Baru dalam Kristus. Kita nyanyikan lagu pembuka. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, haus dan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, di pekan kelima ini kita merenungkan tema Manusia Baru dalam Kristus. Pekan yang lalu kita telah diutus setelah dibasuh di kolam Siloam selama hari-hari permenungan masa puasa ini. Marilah berdoa. Allah pencipta alam semesta, Engkau menjadikan segala sesuatu baik adanya. Engkau mengundang kami juga untuk terus membaharui diri dalam Kristus penyelamat kami. Bantulah kami untuk bangkit dari cara pandang lama, cara kerja lama, dan cara hidup lama, supaya boleh menjadi manusia baru dalam Kristus yang semakin mengasihi dan peduli akan sesama dan alam sekitar kami. Semoga sakramen tobat yang Kau tawarkan kepada kami menjadi jalan bagi kami membangun hidup baru yang lebih berbelas kasih. Demi Kristus, Putra-Mu, Tuhan pengantara kami sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masihkah mau Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh."
Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulahlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu,
Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, marilah kita mendalami tema minggu kelima ini, manusia baru dalam Kristus, dengan metode apresiatif inquiry. Yang pertama, discovery atau menemukan. Pada minggu-minggu yang lalu, kita sudah berusaha untuk membuat sekitar kita menjadi baru, halaman dan taman jadi baru, ruang doa dan ruang keluarga jadi baru, aliran air dan tepi pantai jadi baru, dan lain-lain. Sekarang kitalah yang perlu juga dijadikan manusia baru, bukan cuma pikiran dan pandangan kita, tetapi juga hati kita dijadikan baru. Seperti Lazarus yang sudah lama mati, tetapi Yesus datang dan membuka kuburnya, lalu bangkitlah dia sebagai manusia baru. Demikian juga kita diminta membaharui diri secara khusus melalui sakramen tobat. Mari kita temukan keindahan apa yang masih terkubur dari sakramen tobat yang diberikan Yesus kepada kita. Misalnya, kerahiman Bapa ditawarkan kepada manusia melalui sakramen tobat, tetapi kita melihatnya sebagai pengadilan Allah, sehingga jadi menakutkan. Rekonsiliasi atau damai sejati ditawarkan Bapa melalui sakramen tobat, tetapi banyak orang malu menerimanya dan malah menjauh. Hidup baru dan martabat baru diberikan Bapa kepada kita melalui sakramen tobat, tetapi banyak orang menjauh, seolah menolak tawaran kasih Bapa. Anak yang hilang membuka hati dan menerima rahmat itu. Ada sukacita di surga, ada hidup baru dengan baju dan cincin, serta sepatu baru, sebagai tanda martabat dan ikatan baru yang didapatinya. Wanita pendosa yang terperangkap dan hampir mati dirajam, tetapi menerima pengampunan lalu hidup baru sebagai orang yang terbebaskan. Sakeus yang berdosa tapi mencari Tuhan, lalu membuka pintu rumahnya, dan terjadi keselamatan, terjadilah hidup baru untuk dia dan keluarganya. Kedua, dream atau mimpi. Saudara-saudari yang terkasih, seandainya setiap kita punya kerinduan seperti Sakeus, maka biarpun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Seandainya kita punya kesadaran dan keberanian seperti anak yang hilang, maka dosa yang seberat apapun, bahkan kematian sekalipun, tak kuasa menghentikan belas kasih Yesus untuk menggulingkan batu kematian dan mengalirkan hidup baru bagi kita seperti yang dialami Lazarus. Ketiga, desain atau merancang. Maka mari kita merancang apa yang harus kita lakukan agar belas kasih Allah tidak sia-sia, korban penebusan Kristus tidak percuma.
Maka itu perlu mengadakan katekese sakramen tobat supaya orang tidak salah persepsi, takut dan malu, menjadi berani dan rindu mengalami rahmat pengampunan dan rekonsiliasi. Undang pastor untuk menyalurkan rahmat pengampunan dan rekonsiliasi melalui sakramen tobat. Setiap kita menjadi rasul untuk mengajak minimal 2 teman yang sudah lama tidak lagi mengaku dosa untuk ikut katekese dan menerima sakramen tobat. Keempat, destini atau aksi nyata. Bagaimana supaya kerinduan dan rencana kita ini bisa terwujud? Misalnya pada hari Kamis jam 6 sore, kita berkumpul untuk katekese dan pengakuan dosa. Setiap orang mengajak semua anggota keluarga untuk datang, terutama mereka yang sudah sambut. Apakah ada anggota umat yang perlu dapat perhatian khusus? Yang sudah lama tidak terlibat dan tidak mengaku dosa? Kita minta kesediaan si A yang disegani untuk mengunjungi dan mengajaknya datang. Seksi liturgi menghubungi pastor A untuk katekese tobat 1 jam dan dilanjutkan dengan penerimaan sakramen tobat. Mari kita mohon rahmat Tuhan untuk segala usaha kita ini dalam doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Dengarkanlah permohonan-permohonan kami. Bagi rencana kami, semoga kerinduan dan rencana yang telah kami percakapkan dalam pertemuan ini boleh terwujud. Maka kobarkanlah terus kerinduan kami untuk menjadi manusia baru dalam Kristus melalui sakramen-sakramen gereja, teristimewa lewat sakramen tobat. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi usaha kami, ya Bapa, semoga usaha kami untuk menjadi manusia baru dapat terwujud. Semoga usaha kami mengajak keluarga dan warga umat kami untuk membaharui diri juga berhasil baik. Maka pakailah kami menjadi rasul-rasul-Mu dalam dunia sekarang ini. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi pastor kami, ya Bapa, berkatilah para pastor kami, secara istimewa pastor paroki kami. Berilah mereka kebijaksanaan untuk mewartakan belas kasih-Mu melalui sakramen tobat. Semoga mereka dapat memberikan katekese yang tepat, sehingga kami tidak takut dan malu, sebaliknya rindu dan berani membuka diri, bertobat, dan menjadi manusia baru. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini, semoga segala niat dan usaha kami mengusahakan keadilan ekologis agar terwujud kehidupan yang harmonis dengan sesama dan alam semesta, dan upaya kami menjadi manusia baru dalam Kristus, semuanya terwujud dan menghasilkan buah kasih dan damai sejahtera dalam hidup setiap hari. Berkatilah juga keluarga yang kami kunjungi hari ini. Semoga berkat-Mu senantiasa turun melimpah dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, demikianlah doa permohonan kami. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan doa sempurna Tuhan. Bapa kami, Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami di Minggu Prapaskah kelima ini. Kami mau menjadi manusia baru dalam Kristus di bidang pengelolaan alam ciptaan. Semoga kami makin mengasihi dan lebih peduli pada alam ciptaan-Mu. Berkatilah kami semua supaya dapat melaksanakan aksi nyata yang telah kami rencanakan, yaitu menerima sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, doa dan pendalaman tema APP tahun 2023, minggu yang kelima sudah selesai. Kita diutus untuk menjadi manusia baru dalam Kristus. Syukur kepada Allah. Yesus, Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi,